Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Anista Asri, BP 1810542012. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas kembali mengenai mata kuliah statistik multivariat dengan materi yaitu analisa diskriminan. Baiklah, analisa diskriminan itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi suatu objek berdasarkan penilaian dari beberapa variabel. Apakah suatu objek tersebut dinilai baik atau tidak baik, lulus atau tidak lulus, bahkan bisa juga dengan 3 kategori, yaitu baik, sedang, ataupun buruk. Baiklah, beberapa tujuan dari analisa diskriminan yaitu yang pertama, menentukan apakah ada perbedaan signifikan di antara nilai rata-rata variabel independen, yang mana untuk membedakan dua grup atau lebih yang telah didefinisikan. Baiklah, yang kedua yaitu menentukan variabel mana yang menjadikan perbedaan dari nilai rata-rata tersebut. Dan yang ketiga yaitu menetapkan prosedur untuk unit statistik klasifikasi pada pengelompokan berdasarkan dari skor sejumlah variabel independen. Dan yang terakhir yaitu menetapkan komposisi dan dimensi dari perbedaan antara grup yang dibentuk oleh sejumlah variabel independen. Baiklah, sekarang kita akan mencoba studi kasusnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama, seperti biasa, kita siapkan data dalam bentuk Microsoft Excel seperti ini. Kemudian kita buka aplikasi SPSS, kemudian buka variable view di sebelah kiri bawah. Di bagian kolom name kita beri nama variabel yang ada, yaitu x1, x2, x3, x4, dan y. Dan di bagian kolom label kita beri nama masing-masing variabel tersebut. X1 sebagai sosiologi, kemudian x2 sebagai ekonomi, x3 nya sebagai sejarah, dan x4 sebagai geografi. Y ini sebagai hasil. Kemudian di kolom desimal yang angkanya 2 ini kita ubah menjadi angka 0. Ubah semuanya menjadi angka 0. Kemudian setelah kita atur semuanya seperti ini, kita kembali ke bagian Microsoft Excel dan kita copy bagian data ini. Kita copy ke SPSS di bagian data view sebelah kiri bawah. Kita paste. Setelah itu kita klik analyze di bagian atas, kemudian kita ambil classify dan diskriminan. Setelah itu di bagian grouping variabel ini kita masukkan variabel y, dan di bagian kolom independence kita masukkan seluruh variabel dari x1 hingga x4. Setelah itu klik statistik. Di bagian deskriptif kita centang bagian means, univariate, box, kemudian di function coefficientnya Fisher, dan di matriksnya kita isi atau kita klik total covariance, kemudian continue. Setelah itu kita klik di bagian grouping variabel. Kemudian setelah itu kita di bawah grouping variabel terdapat tulisan define range. Itu kita isi menjadi minimumnya 1 dan maksimumnya 2. Setelah diisi, kemudian kita oke. Maka akan keluar hasil analisisnya seperti ini, banyak tabel-tabel dan kolom-kolom yang nantinya kita akan coba membacanya.
Baiklah, kita coba membacanya kita mulai dari yang pertama, yaitu grup statistik. Di bagian grup statistik ini, di bagian total atau di bagian sini, total ini bisa kita lihat bahwa nilai ekonomi itu dianggap lebih mudah oleh siswa, yaitu dengan nilai sebesar 7,50. Sedangkan yang paling sulit yaitu mata pelajaran geografi dengan nilai 6,45. Dan di bagian ini hasil yang pertama itu sama seperti hasil total akhir tadi, yaitu nilai terendahnya pada pelajaran geografi sebesar 5,33 dan nilai tertingginya di pelajaran ekonomi yaitu sebesar 8,44. Sehingga ini nilai geografi itu nilai rata-rata terendahnya, yang diikuti dengan nilai sejarah yaitu 6,45 dan 6,75. Kemudian dengan diikuti standar deviasinya yaitu sebesar 1,395 dan 1,446. Sehingga dapat dikatakan bahwa dua mata pelajaran inilah yang nantinya akan menentukan siswa itu lulus atau tidak. Kemudian kita lihat lagi di bagian test of quality of group. Kemudian kita lihat di bagian test of equality of group means. Di sini ada kolom dengan nama Wilks lambda, yang mana di dalam setiap mata pelajaran itu apabila dia angkanya mendekati 1, maka itu tidak ada perbedaan di antara nilai rata-rata mata pelajaran lainnya. Namun jika dia mendekati nilai 0, maka itu terdapat perbedaan antara nilai rata-rata satu dengan yang lainnya. Pada data ini, nilai yang mendekati 0 itu ada, yaitu ekonomi dengan nilainya sebesar 0,305. Berarti ini memiliki perbedaan memiliki nilai rata-rata yang berbeda antara mata pelajaran yang lainnya. Sedangkan mata pelajaran lainnya itu lebih mendekati ke angka 1, berarti dia tidak terdapat perbedaan. Kemudian kita lanjut lagi analisa di bagian eigenvalues. Di bagian eigenvalue ini merupakan nilai indikator yang menjelaskan bagus atau tidaknya suatu fungsi diskriminan yang dihasilkan. Kalau kita lihat di sini, nilai eigenvalue-nya yaitu sebesar 4,624, yang mana ini memiliki nilai yang besar dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi diskriminan itu bagus. Kemudian nilai canonical correlation-nya yaitu sebesar 0,907, yang mana ini juga lebih mendekati ke angka 1. Yang dengan kata lain, korelasi antara skor dengan fungsi diskriminan itu tuh kuat. Canonical correlation ini merupakan nilai korelasi antar skor dan fungsi diskriminan yang didapat. Kemudian kita lanjut ke standar canonical diskriminan. Standar canonical diskriminan ini menunjukkan besarnya kontribusi yang membedakan lulus dan tidak lulusnya. Nilai yang besarnya itu sebesar nilai yang terbesar yaitu nilai mata pelajaran sejarah sebesar 0,833, dan kemudian mata pelajaran geografi yaitu 0,715.
sehingga mata pelajaran inilah yang mempengaruhi lulus atau tidak lulusnya nanti siswa tersebut. Kemudian kita lihat lagi di bagian struktur matriks. Di bagian ini menjelaskan korelasi antara variabel independen dengan fungsi diskriminan. Dari output SPSS geografi bisa kita lihat yaitu sebesar 0,516 dan sejarah sebesar 0,371, sehingga mata pelajaran inilah yang terkuat. Kemudian classification function koefisien. Di sini bisa kita lihat bahwa dari sinilah nanti kita bisa membuat fungsi dari diskriminan tersebut. Sekianlah materi mengenai analisa diskriminan dalam mata kuliah statistik multivariat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.